Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugrah dengan NIM 2315390 dan kelas S1 Informatika 23IF01. Di sini saya akan menjelaskan final project saya dengan judul Prediksi Keterlambatan Pengiriman E-commerce menggunakan Random Forest. Ya, yang pertama adalah langkah pertama, import library data mining setup. Berikut ini adalah kodenya. Ya, untuk not penjelasannya sendiri adalah tahap ini menyiapkan tools dan data mining. Pandas nanti digunakan untuk manipulasi data, scikit-learn digunakan untuk pre-processing, modeling, dan evaluasi. Ya, untuk langkah selanjutnya adalah langkah 2, yaitu data understanding. Load dataset public. Dataset yang digunakan adalah Brazilian e-commerce public by Olis. Ya, berikut kode programnya. Untuk not penjelasannya sendiri adalah dataset yang digunakan bersifat publik. Data mencerminkan kondisi nyata e-commerce dan digunakan tabel order dan customer. Ya, untuk yang ketiga adalah data integration dalam kurung penggabungan data. Berikut ini adalah kodenya. Ya, lanjut ke langkah 4. Ya, untuk penjelasannya sendiri, data integration adalah tahap data integration dan menggabungkan informasi pesanan dan pelanggan. Ya, untuk yang keempat ada data reprocessing. Ya, langkah pertama adalah 4.1, yaitu konversi tanggal. Ya, untuk not penjelasannya adalah mengubah tipe data string menjadi date time dan wajib untuk analisis waktu pengiriman. Untuk langkah selanjutnya adalah 4.2, fitur engineering dalam kurung membuat fitur baru. Ya, berikut ini adalah kode programnya. Ya, untuk not penjelasannya sendiri adalah kode program ini digunakan untuk membuat fitur lama pengiriman aktual dan membuat fitur estimasi pengiriman. Untuk langkah selanjutnya adalah 4.3, yaitu membuat label target variable. Berikut ini adalah kode programnya. Untuk not penjelasannya adalah jika angka 1 berarti terlambat dan jika angka 0 berarti tepat waktu. Ya, untuk langkah 4.4 adalah data cleaning. Berikut ini kode programnya. Dan not penjelasannya, kode program ini digunakan untuk menghapus data yang tidak lengkap dan menghindari bias model. Untuk yang kelima ada fitur selection. Ya, untuk langkah pertama 5.1, langkah 1 menentukan kandidat fitur. Ya, berikut ini adalah kode programnya. Not penjelasannya adalah memilih fitur yang relevan dan menghindari noise. Untuk 5.2 langkah 2, preprocessing fitur importance. Berikut ini kode programnya. Ya, untuk langkah selanjutnya adalah 5.3 langkah 3. Di sini saya akan membuat model random forest. Nah, berikut ini kode programnya. Jika dijalankan akan muncul tabel seperti kayak gini. Jika dibuka akan muncul pipeline dan classifier dari model yang telah saya buat. Ya, untuk penjelasannya sendiri adalah kode program ini bertujuan untuk melatih model untuk mengetahui kontribusi setiap fitur. Untuk 5.4 langkah 4, saya mengambil fitur importance dengan kode program seperti ini. Jika dijalankan akan muncul beberapa tabel dan baris. Ada fitur dan importance. Ya, untuk selanjutnya ada langkah 6, data transformation. Ya, berikut ini adalah kode programnya. Untuk not penjelasannya sendiri adalah normalisasi numerik, encoding data kategorikal, bagian penting preprocessing data mining. Ya, untuk langkah 7 ada data splitting. Ya, berikut ini adalah kode programnya. Untuk not penjelasannya, data splitting menggunakan 80% data yang telah dilatih dan 20% adalah data yang telah diuji. Dan
kode program ini digunakan untuk menghindari overfitting. Ya, berikutnya adalah langkah 8, modeling. 8.1 langkah 1 menentukan fitur dan target. Berikut ini kode programnya seperti ini, dan untuk not penjelasannya sendiri adalah delivery underscore day, estimated underscore day, dan customer underscore stage adalah fitur hasil seleksi. Yang satu delivery underscore status adalah target, jika 0 sama dengan tepat waktu dan 1 sama dengan terlambat. Untuk selanjutnya ada 8.2 langkah 2, menyiapkan pre-processing. Berikut ini adalah kode programnya. Untuk not penjelasannya sendiri adalah normalisasi fitur numerik agar skala seragam, dan encoding fitur kategorikal adalah dapat diproses dengan model. Ya, untuk selanjutnya ada 8.3 langkah 3, membagi data trend test split. Berikut ini adalah kode programnya. Untuk not penjelasannya sendiri adalah untuk kode program ini data yang dilatih adalah 80% dan data yang diuji adalah 20%. Dan kode program ini digunakan untuk menghindari overfitting dan menguji generalisasi model. Ya, untuk selanjutnya adalah 8.4 langkah 4, membangun model forest. Berikut ini adalah kode programnya. Dan untuk not penjelasannya adalah metode random forest saya pilih karena kuat pada data kompleks dan non-linear. Kedua, ada pipeline memastikan pre-processing dan modeling terintegrasi. Ya, untuk selanjutnya ada 8.5 langkah 5, melatih model. Berikut ini kode programnya. Jika dijalankan akan muncul seperti ini: pipeline, tabel pipeline, dan classifier. Ini adalah model yang telah saya buat. Ya, untuk penjelasan sendiri, model ini saya latih karena menggunakan data historis pengiriman untuk mempelajari pola keterlambatan. Untuk selanjutnya adalah 8.6, library yang digunakan untuk menyimpan dataset. Saya menggunakan import joblib untuk menyimpan dataset yang akan saya simpan. Untuk langkah selanjutnya ada 8.7, menyimpan model setelah training. Setelah saya training modelnya, saya akan simpan seperti ini. Seperti tadi. Setelah itu tahap selanjutnya adalah 8.8, simpan model ke file. Setelah saya training data tadi, saya simpan ke file dengan format PKL dan judulnya adalah model underscore keterlambatan underscore pengiriman underscore PKL. Ya, untuk nomor langkah 9, evaluation, metric evaluation. Berikut ini adalah kode programnya. Untuk langkah selanjutnya ada 9.1, evaluasi logistic regression. Berikut ini kode programnya. Jika dijalankan akan muncul logistic regression evaluation. Akan muncul metriknya seperti accuracy, precision, recall, F1 score, confusion metric. Ya, seperti akurasi ini contohnya adalah 0.971, precision 0.998, recall 0.652, F1 score 0.788, dan confusion metricnya ada 17733, 2, dan 5431018. Untuk selanjutnya langkah selanjutnya adalah evaluasi random forest. Ya, berikutnya adalah kode programnya. Jika dijalankan, programnya akan muncul seperti ini. Random forest evaluation, ada akurasinya seperti tadi, tapi dengan data yang di atas jumlahnya berbeda. Akurasi kalau yang di logistic regression bernilai 0.971, jika di random forest semakin banyak atau semakin tinggi menghasilkan 0.992. Dan untuk not penjelasannya sendiri adalah metrik yang digunakan pada metode ini adalah accuracy, precision, recall, F1 score, dan confusion metric. Ya, untuk langkah selanjutnya 10, analisis kesimpulan model. Dari hasil model
dihasilkan pengiriman dengan estimasi singkat lebih berisiko terlambat. Lokasi pelanggan mengaruhi performa logistik, dan random forest unggul dibanding logistik regression karena nilainya lebih tinggi. Untuk yang langkah selanjutnya adalah 11, exploratory data analysis. 11.1 import library. Ini saya import terlebih dahulu kode programnya. Nah, penjelasannya sendiri adalah tujuan dari kode program ini untuk menyiapkan library untuk eksplorasi data dan visualisasi. Ya, untuk yang 11.2 saya akan meload dataset. Berikut ini adalah kode programnya. Ya, untuk not penjelasannya sendiri adalah tujuan dari kode program ini menggabungkan data pesanan dan data pelanggan agar bisa dianalisis bersama. Langkah selanjutnya adalah 11.3 melihat struktur data. Berikut ini adalah struktur data yang dihasilkan dari dataset Brazilian customer. Berikut yang saya latih modelnya. Ada order ID, customer ID, order status, order purchase timestamp, ada order approve at, ada order delivered carrier date, ada order delivered customer date, ada order estimate delivered date, ada customer unique ID, customer zip code prefix, customer city, dan customer status. Berikut ini semua data yang telah dilatih akan menghasilkan data seperti ini. Dan untuk not penjelasan sendiri, tujuan dari program ini untuk melihat contoh isi data yang saya latih. Untuk selanjutnya ada lanjutan dari tadi untuk melihat info semua data yang telah dicoba atau dilatih akan muncul seperti ini outputnya. Ada order ID, customer ID, order status, order purchase underscore stamp, ada order approve, ada order delivered, dan lain-lain. Dan untuk penjelasannya sendiri, not penjelasan, tujuan dari kode program ini untuk melihat tipe data dan mendeteksi missing value. Ya, untuk langkah selanjutnya adalah 11.4 statistik deskriptif. Berikut ini adalah kode programnya. Data.descript akan memunculkan label seperti ini, data atau label seperti ini. Ya, tujuan dari kode program ini untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan sebaran data numerik. Untuk langkah selanjutnya adalah 11.5 analisis missing value. Kode program ini digunakan untuk mencari daerah mana atau kolom mana yang memiliki nilai kosong atau nilai yang hilang. Ya, untuk penjelasan sendiri, tujuan dari kode program ini adalah untuk mengetahui kolom nama yang memiliki data kosong dan perlu pre-processing. Untuk langkah selanjutnya adalah 11.6 konversi tanggal. Dalam kurung bagian ini adalah kode program bagian dari EDA. Berikut ini adalah kode programnya. Dan untuk not penjelasannya sendiri adalah tujuan dari kode program ini adalah untuk memastikan data waktu dapat dianalisis. Untuk selanjutnya ada 11.7 analisis lama pengiriman. Berikut ini adalah kode programnya, dan untuk dicoba ini akan muncul tabel seperti ini. Deliver days ada count, min, STD, min 25%, 50%, 75%, dan max. Untuk not penjelasan sendiri adalah tujuan dari kode program ini adalah untuk melihat distribusi lama pengiriman. Ya, untuk langkah selanjutnya adalah 11.8 visualisasi distribusi lama pengiriman. Berikut ini adalah kode programnya. Outputnya jika dijalankan akan muncul output seperti ini, distribusi lama pengiriman dan delivery days. Ya, ini adalah tabel yang untuk melihat distribusi lama pengirimannya. Dan untuk not penjelasan sendiri adalah tujuan dari kode programnya adalah untuk memahami pola keterlambatan secara visual. Jadi kita diinginkan untuk atau ditinjau untuk melihat secara manual atau visual ya. Ya, untuk langkah selanjutnya adalah 11.9 analisis keterlambatan pengiriman. Berikut ini adalah kode programnya. Ini jika dijalankan akan muncul seperti ini, delivery dan count tempatnya. Nah, untuk penjelasannya, tujuan dari kode program ini adalah untuk mengetahui proporsi pengiriman tepat waktu vs terlambat atau perbandingan antara tepat waktu dengan terlambat. Dan untuk yang selanjutnya adalah 11.10 visualisasi status pengiriman. Ya, untuk kode programnya seperti ini. Jika dijalankan akan muncul perbandingan tepat waktu dan terlambat. Yang ada tepat waktu ada sedikit dan terlambatnya ada banyak. Ya, untuk not penjelasannya sendiri adalah tujuan dari kode program ini untuk melihat ketimpangan kelas. Ini adalah perbandingannya ya. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.